mengenai campuran. Jadi klasifikasi satu ada dua, ada homogen dan heterogen. Homogen itu terdiri dari beberapa komponen yang sama, seperti misalkan contohnya senyawa, unsur. Lalu untuk heterogen itu dia terdiri dari beberapa komponen, yaitu diantaranya larutan, koloid, dan suspensi. Pada pertemuan kali ini, pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang campuran zat heterogen. Campuran berdasarkan ukuran partikelnya dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Ini contohnya yang larutan, itu yang koloid, dan yang suspensi. Bagaimanakah perbandingan sifat antara larutan, koloid, dan suspensi? Dari bentuk campurannya, kalau larutan itu dia homogen, kalau koloid dia homogen, tetapi dia sebenarnya bersifat heterogen dengan ultramikroskop. Sedangkan suspensi itu heterogen. Homogen di sini maksudnya adalah larutan itu dia terlihat menyatu benar-benar secara sempurna. Jadi kita tidak bisa membedakan secara kasat mata bahwa dalam campuran tersebut tidak ada komponen lainnya. Jadi dia benar-benar menyatu. Lalu bentuk dispersinya, dispersi molekuler. Kalau koloid itu dispersi padat, dispers koloid namanya. Kalau suspensi itu bentuk dispersinya dispersi kasar. Lalu ukuran partikelnya, kalau larutan itu kecil ya, 10 pangkat min 7. Kalau koloid sekitar 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5 cm. Sedangkan suspensi dia lebih besar, di atas 10 pangkat min 5 cm. Lalu pengamatan fase terdispersi dalam medium pendispersinya, kalau larutan itu tak tampak dengan dia nggak tampak dengan ultramikroskop. Sedangkan kalau koloid itu dia tampak dengan ultramikroskop. Sedangkan suspensi dengan mikroskop biasa bisa. Cara pemisahannya, kalau larutan tidak dapat disaring, kalau koloid tidak dapat disaring, tapi kalau misalkan penyaringnya itu sifatnya ultra, sangat kecil, dia bisa. Sedangkan suspensi itu dapat disaring. Contohnya, larutan itu kayak larutan gula, kalau koloid itu kayak tinta, susu. Kalau suspensi itu benar-benar ada, kita kelihatan di situ dia heterogen banget, kayak campuran tepung dan air. Masuk ke larutan. Jadi, larutan adalah suatu campuran dari dua atau lebih komponen yang membentuk suatu dispersi molekuler yang homogen. Jadi dia homogen itu satu fase, jadi dia langsung menjadi satu fase. Nah, zat terlarut atau solut terbagi dalam dua kelompok, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Sifat koligatif larutan itu bergantung pada jumlah partikel dalam larutan, bukan pada konstituennya. Jadi sifat koligatif itu adalah bukan interaksi partikelnya, tetapi berapa sih konsentrasi partikel tersebut dalam suatu zat. Nah, sifat koligatif larutan itu terdiri dari tekanan osmotif, penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, dan kenaikan titik didih. Nah, sifat koligatif larutan non-elektrolit itu biasanya kurang teratur dibandingkan dengan sifat larutan yang elektrolit. Nah, pertama kita bahas satu persatu dulu tentang sifat-sifat koligatifnya larutan itu ya. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Pada setiap suhu, zat cair selalu mempunyai tekanan tertentu. Penambahan zat ke dalam zat cair menyebabkan penurunan tekanan uapnya. Hal ini disebabkan karena zat terlarut itu mengurangi bagian dari fraksi dari pelarut sehingga kecepatan penguapannya berkurang. Jadi intinya penambahan zat terlarut itu menyebabkan suatu campuran itu dia akan mengalami penurunan tekanan uap dibandingkan dengan pelarutnya karena sudah ada zat yang terkandung di dalamnya sehingga fraksi dari pelarutnya itu dia berkurang kayak gitu. Nah, penurunan tekanan uap ini prinsipnya mengikuti hukum Raoult. Nah, di mana tekanan uap larutan ideal itu dipengaruhi oleh tekanan uap pelarut dan fraksi mol dari zat terlarut yang terkandung dalam larutan tersebut. Jadi di sini ada fraksi molnya ya. Nah,
dapat dilihat dengan rumus seperti ini. P larutan itu tekanan uap larutannya, X terlarut itu fraksi mol zat yang mau dilarutkan, lalu P pelarut itu tekanan uap pelarut murninya, misalkan air gitu. Terus misalkan ini gula. Rumus selanjutnya tentang penurunan tekanan uap. Nah, di sini ada ini turunan rumusnya aja ya. Inti rumusnya itu yang ini. Bahwa delta P per P1 sama dengan mol zat terlarut per mol zat pelarut ditambah mol zat terlarut. Keterangannya ada di sini. Nah, jadi di sini ada tetapan bahwa X1 tambah X2 sama dengan 1. Jadi X1-nya sama dengan 1 min X2. Keterangannya ada di sini. Jika ini disubstitusikan ke persamaan ini, maka didapatkan rumus ini. Bahwa delta P, delta dari tekanan uap suatu larutan, per tekanan uap sebelumnya itu sama dengan mol dari zat terlarut per mol dari zat pelarut ditambah mol zat terlarut. Nah, ini soal perhitungannya. Udah ada massa dari zat terlarut dan pelarutnya, jadi kalian bisa cari molnya. Lalu di sini udah ada tekanan P0 airnya, yaitu 17,54 mmHg. Kenaikan titik didih. Ini udah sempat saya singgung di materi wujud zat bahwa titik didih itu di mana tekanan uap cairan itu sama dengan tekanan luar, yaitu 760 mmHg. Di mana titik didih larutan yang mengandung zat terlarut itu pasti lebih tinggi dari titik didih pelarut murninya. Kalau dilihat, kalau mau baca grafiknya, di sini ada air, ada larutan 1. Ini suhunya, di mana larutan itu dia grafiknya lebih ke kanan, yang artinya suhunya lebih tinggi daripada pelarutnya, yaitu air. Nah, ini untuk rumus untuk mencari kenaikan titik didih dari suatu larutan. Akhir dari rumus ini adalah delta TB, kenaikan titik didih, sama dengan KB yang merupakan suatu tetapan kenaikan molal dikali dengan molal suatu zat. Nah, ini dapat dari mana? Jadi, kenaikan titik didih itu kan T dikurangi T0, di mana perbandingan delta TB terhadap delta P0 itu adalah 100 derajat, dan itu adalah tetap. Nah, kalau misalkan perbandingan antara tekanan dan suhu itu ada tetapannya, yaitu K. Nah, menurut hukum Raoult, K itu ada di mana? Kalau dalam suatu rumus itu dikali dengan X solut. X solut itu yaitu X solut itu rumusnya M 1000 per M solvent. M ini molar, M ini molar. Sehingga kalau delta TB itu adalah K yang ini, perbandingan yang tetap ini, dikali dengan ini dimasukin ke sini, karena ini kan dia disubstitusi, ini disubstitusi ke sini, yang M 1000 per M besar solvent ini, dikali dengan molal tadi. Molalnya ini keluar. Nah, kalau diringkas menjadi ini. Jadi ini rumusnya ya, kalian nggak usah terlalu ngafalin sih, yang jelas rumusnya ini. Nah, ini tetapan yang tadi, KB-nya, air berapa, aseton berapa, benzen berapa. Ini contoh soalnya. Jadi dikerjakan. Nah, lalu yang ketiga ada penurunan titik beku. Ini juga sudah pernah saya singgung di wujud zat kemarin, di mana titik beku itu sama dengan titik leleh. Suhu di mana fase padat dan fase cair itu berada dalam kesetimbangan yang tekanannya 1 atm. Jadi titik beku titik leleh itu sama ya, di mana saat dia membeku itu bisa juga di saat itu dia meleleh. Kayak gitu. Lalu ada titik triple juga di sebelah sini. Jadi tuh ini juga titik triple ini udah kayak sedikit aja perubahan pada suhunya atau tekanannya, dia akan bisa berubah menjadi cair, padat, atau uap. Nah, untuk rumusnya
Rumusnya di sini ada KF tetapannya, tetapan penurunan molalnya. Tadi tetapan kenaikan molal, sekarang tetapan penurunan molal. Nah ini rumus molal ya. Berat solut, berat pelarutnya dikali dengan MR dari solutnya. Solut itu zat yang terlarut, solvent itu zat pelarut. Ini tetapan-tetapannya, tetapan KF-nya. Ini contoh soalnya. Nanti contoh soalnya ini kalian buat latihan aja, nggak usah jadi tugas di kumpul, itu nggak usah. Nah, lalu yang terakhir adalah tekanan osmosis. Nah, osmosis adalah perpindahan solvent dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi-permeabel. Nah, jadi ini larutan yang lebih pekat, ini yang encer, jadi dia ada perpindahan. Perpindahan solvent. Solvent tadi kan pelarut, jadi pelarutnya dia pindah. Kayak gitu, sehingga mencapai keseimbangan. Ini rumusnya. V volume, N-nya adalah mol, R-nya adalah tetapan gas, dan T-nya adalah suhu. Ini perhitungannya buat latihan aja.